Seorang mukmin barometer dalam hidupnya bagaimana dia bahagia di akhirat. Seorang mukmin barometer ataupun keinginan, puncak keinginannya adalah bagaimana dia bahagia di hari kiamat, di akhirat. Tidak sebagaimana umumnya manusia bagaimana mereka bahagia di dunia. Dan kebanyakan manusia mereka memikirkan bagaimana hidup bahagia di dunia. Dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, kedudukannya di masyarakat. Sebagian merasa bahagia dengan itu semua dan sudah merasa cukup dan tidak menginginkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu akhirat. Dalam surah Al-Qasas di ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Di awal ayat Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah." Carilah sesuatu di dunia ini dari apa yang Allah anugerahkan, dari apa yang Allah berikan berupa kenikmatan, untuk kesenangan, kebahagiaan ad-daral akhirah, negeri akhirat, rumah akhirat. Allah perintahkan kita untuk mencari sesuatu di dunia ini dari apa yang Allah berikan untuk kebahagiaan negeri akhirat, untuk kebahagiaan dia kelak di akhirat. Menunjukkan bahwa yang Allah inginkan bagi setiap mukmin atau setiap hambanya itu bagaimana dia bahagia di hari kiamat, bahagia di akhirat. Kenapa yang Allah inginkan pada hamba-hamba yang mereka bahagia di akhirat? Jawabannya seperti Allah sebutkan di surah Al-A'la, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Karena kehidupan akhirat kehidupan yang paling baik dan kekal. Berarti bisa dikatakan bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak akan pernah ada tepinya, kehidupan yang tidak ada yang namanya kelelahan, kehidupan yang semuanya nikmat murni dan tidak ada sedikit pun kelelahan. Kita menyadari hidup dunia ini melelahkan. Semuanya manusia yang hidup di dunia melelahkan, capek, letih, penat. Makanya saking penatnya banyak orang-orang stres, banyak orang-orang gila, banyak orang yang frustasi. Kenapa? Kecapean menghadapi dunia. Makanya di hari kiamat gak ada orang gila. Di hari kiamat gak ada orang gila. Orang gila hanya di dunia. Apa dan tersebabnya? Karena keletihan, capek. Makanya Allah juga firman ke dalam Al-Quran di surah Al-Balad, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad." Terus sampai Allah sebutkan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menjadikan manusia diciptakan itu dengan membawa sifat dasar kabad, capek, letih. Nah, tidaklah Allah menginginkan manusia di dunia untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, tentunya harus berletih-letih, lelah. Makanya kelelahan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang ngejar dunia, termasuk yang mengejar akhirat, mereka lelah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, bukankah kita sering mendengar hadisnya bahwa beliau untuk mewujudkan rasa syukur sampai sholat malam bengkak-bengkak kakinya, dan kita sering dengar hadis ini insyaallah.
hatta yatawaram qadamah, sampai bengkak kakinya. Dan itu ibadah sunnah, bukan wajib. Dan itu ibadah sunnah, bukan wajib. Dan ditanya oleh istrinya Aisyah, lima taf'alu hadza ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Kenapa? Kenapa engkau begitu letih, atau bahasa kita, bahasa Jawa, yang begitu ngoyo? Kenapa engkau terlalu ngoyo untuk melakukan ini semua? Padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kita kalau sudah dijamin kayaknya nyantai. Kita ini kalau sudah banyak jaminan nyantai. Sudah nyantai, tinggal kipas-kipas. Nabi SAW jaminannya surga. Diampunkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Tetapi ternyata beliau belum juga santai. Tetap berletih-letih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata para rasul dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW untuk mewujudkan rasa syukur dan untuk menampakkan diri menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah, ternyata berletih-letih dengan ibadah yang dikerjakannya.